Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anam, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0511611184. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik ketiga, yaitu praktik Spanning Tree Protocol. Mohon izin Bapak Hirzen Hasfani selaku tutor pembimbing pada mata kuliah Administrasi Jaringan bagi saya untuk melaksanakan praktik ketiga ini. Jadi di sini sudah berikan file mengenai panduan praktikum tugas ketiga. Di sini kita akan melaksanakan praktik Spanning Tree Protocol. Jadi yang langkah pertama yaitu instalasi Kisco Packet Tracker. Untuk video ada di tutorial terpisah ya teman-teman. Kita buka instrumen tugas laporan praktikum. Jadi terdapat 3 soal. Untuk soal yang pertama adalah video verifikasi konfigurasi, yaitu langkah 5, 6, dan 7. Yang kedua video verifikasi hasil konfigurasi, yaitu langkah 9. Dan yang ketiga adalah video verifikasi koneksi antar PC, langkah 11. Kita langsung saja buka lagi panduannya. Kita akan buat dulu ya topologi redundance perangkat switchnya. Kita langsung saja buka Kisco Packet Tracker. Kita tarik komputer 2 di sini dan di sini, PC 0 dan PC 1 ya. Lalu kita tambahkan switch 4. Switch pertama di atas, lalu switch kedua di bawahnya, switch 0, switch 1, lalu switch 2 dan switch 3 di sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita sambungkan PC 0 dengan switch pertama dengan menggunakan kabel strike ya. PC 0 Ethernet, lalu kita sambungkan dengan switch 1 dengan menggunakan Ethernet 3. Lalu yang PC 1 juga sama, kita Ethernet 0, kita juga masukkan Ethernet yang 3. Lalu kita sambungkan antar switch dengan menggunakan kabel UTP cross. Di sebelah kabel strike ini ya, ada crossover di sini. Kita tarik switch 0 di sini, kita gunakan yang 24, lalu kita sambungkan ke SW2 switch 2 menggunakan 24 juga. Kemudian lakukan yang serupa di switch 0 lagi, lalu kita masukkan yang 23, kita masukkan di sini 23 ya teman-teman. Selanjutnya lagi kita menggunakan kabel crossover di switch 3, kita menggunakan Ethernet 24, kita masukkan di sini menjadi Ethernet 24 juga. Satu lagi switch 2 di sini kita gunakan 23, lalu kita masukkan di switch 1 22. Baik, kita sudah mendapatkan topologi sederhana di sini sesuai dengan modul. Kita masuk lagi buku panduan, sudah seperti ini ya. Tadi kita buat, kita pasangkan alamat IP pada masing-masing PC. Pada PC 0 kita masukkan 10.5, pada PC 1 kita masukkan 10.10. Langsung saja kita masuk, kita klik PC 0, lalu kita masuk desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya IT5 ya. Yang PC 1 kita enter, akan otomatis muncul ya ini. Keluar langsung masuk PC 1 lagi, kita ulangi hal serupa. Ini 192.168.10, ini IP-nya .10 lagi. Oke, kita enter. Sudah, kita masuk lagi. Secara default perangkat switch Kisco sudah terpasang protokol Spanning Tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port status blocking. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Ini adalah video verifikasi konfigurasi pada langkah 5, 6, dan 7. Kita buka lagi buku panduan. Untuk bentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, kita dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Lalu kita bisa verifikasi pada switch yang pertama terlebih dahulu. Kita akan membandingkan priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda atau sama. Jika nilainya berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa itu adalah non-root bridge. Kita coba
masuk lagi ke Kisco yang switch 0, kita coba dulu. Kita masuk CLI, kita klik enter, lalu kita ketik EN, kita ketikkan SH spending tree, enter. Kita cek addressnya 002, ini beda ya, berarti ini bukan root ya. Kita coba yang switch 1, kita klik CLI, enter lagi, kita klik EN, enter, lalu kita ketik lagi SH spending tree, enter. Ini juga beda ya teman-teman. Ini juga blockingnya ada di switch 2, ini blocking. Kita coba switch 2 ya teman-teman. Kita CLI lagi, kita klik enter, kita ketik IN, lalu ketik lagi SH spending tree, enter. Nah, ini juga berbeda ya, beda ya teman-teman. Ini oke. Statusnya juga bukan blok ya. Kita coba di switch 3 CLI, kita klik enter IN, ketik lagi SH spending tree, enter. Nah, ini MAC addressnya sama, berarti ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah root bridge-nya ya. Lalu status bloknya itu, sebentar kita cek lagi. Bridge sudah, tadi kita tahu bridge-nya ada di switch 3 ya teman-teman. Lalu kita cari yang statusnya blocking ini ya, di switch, coba kita ketik lagi. Nah ini ya, bahwasanya pada switch 2 ini statusnya adalah blocking ya teman-teman, sama pada langkah ke-7 ini blok seperti ini ya. Mungkin ketika teman-teman mencoba di rumah masing-masing atau di komputer masing-masing, blockingnya itu akan berbeda-beda. Tadi saya mencoba sebelumnya itu muncul di sebelah sini ya teman-teman, sebelah sini blocking switch 1. Nah, saya nyoba lagi untuk tutorial, ternyata berubah di sini. Oke, lanjut lagi. Ini langkah ke-7 ya, berarti selesai untuk video verifikasi konfigurasi pada langkah 5, 6, dan 7. Kita ketik selesai, lalu masuk ke langkah yang kedua, yaitu verifikasi hasil konfigurasi pada langkah ke-9. Namun sebelum masuk ke langkah ke-9, kita lakukan terlebih dahulu langkah yang ke-8. Dalam kondisi normal, lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, 2, dan 0. Pembuktiannya kita bisa melakukan ping dari PC 0 ke dalam PC 1. Kita langsung saja coba cek. Kalau di sini kan pada komputer saya ini kan lewatnya berarti switch 1 masuk ke switch 3, lalu switch 0 baru kekirim pada komputer PC 1. Karena di switch 2 ini terjadi blocking. Kita coba cek di PC 0, kita coba command prompt, kita lakukan ping ke PC 1, kita tambahkan T di sini agar nanti ping tidak otomatis berhenti, karena kalau kita ketik ping saja nanti akan berhenti 5 paket. Kita ketikkan 192.168.10.10 karena ini adalah IP dari PC 1. Kita coba klik enter. Oke, terkirim ya. Ini terkirimnya itu teman-teman melalui ya tadi yang saya jelaskan, masuk ke switch 1, switch 3, switch 0, lalu masuk ke PC 1. Nah, ini merupakan langkah yang ke-9 ya. Langkah 9 kita cek dulu. Seperti itu ya teman-teman. Berarti untuk yang langkah ke-9 kita selesai, kita ketikkan selesai.
Masuk ke langkah ke-11 atau soal yang ketiga, yaitu video verifikasi koneksi antar PC. Kita coba cek buku panduannya, kita putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Kalau tadi kan ini blockingnya ada di sini. Nah, tapi kalau yang ada pada kasus saya, ini blockingnya ada pada switch 0. Kita coba hapus kabel yang sini ya, kabel yang switch 1 ke switch 3 kita coba hapus. Namun kita coba cek dulu tadi pingnya masih berjalan atau tidak. Nah, ini ping masih berjalan ya teman-teman. Kita coba hapus yang ini, yang kabel ini kita hapus ya teman-teman. Kita hapus, kita coba cek pingnya. Nah, ini otomatis akan request timeout atau terputus. Nah, ini request timeout dan nanti akan otomatis ya teman-teman, otomatis akan berganti pada switch 1, switch 2, switch 0, lalu akan terkirim pada PC 1. Kita tunggu ya, coba apakah berhasil. Nah, otomatis akan langsung terhubung ke PC 1 melewati switch 1, switch 2, dan switch 0 secara otomatis ya teman-teman. Itu adalah langkah yang ke-10 dan langkah yang ke-11 gitu ya teman-teman. Maka untuk yang langkah ke-11 ini kita selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.